Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Adu cerdas pelatih muda potensial yaitu Vincent Kompany yang akan berjumpa dengan pelatih penuh pengalaman, orang di balik kebangkitan Barcelona di kala kondisi keuangannya tidak bagus. Nah, ini adalah Hansi Flick. Pertarungan yang tentunya ini paling ditunggu ya, dan juga tentunya akan menjadi pertandingan yang menonjol karena di lini depan kedua kesebelasan memiliki trio yang ya bisa dikatakan kelas dunia, luar biasa, produktif. Nah, itu seperti apakah kira-kira Barcelona dan juga Bayern Munchen? Ini kita lihat trio Barcelona ada Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha. 25 gol, berapa asis tuh? 16 asis. 16, yes. Kontribusi ketiganya. Yang paling mengejutkan sih Rafinha sih menurut gue ya. Di musim ini pemain bertransformasi menjadi pemain yang sangat penting bagi Barcelonanya Hansi Flick. Kebebasan yang dia dapatkan, lebih free roll, justru bisa mengeksploitasi penempatan posisi dia yang begitu penting gitu. Positioning untuk bisa menciptakan peluang atau bisa menembak. Itu kan yang tadinya justru dia banyak mendapatkan kesempatan itu di sayap sebelumnya. Tapi justru bingung, dia harus masuk, dia harus nembak, dia harus ngoper. Akhirnya tidak menghasilkan apa-apa ketika dia tampil sebagai winger gitu. Tapi ketika diberi kebebasan untuk tampil lebih dari tengah, justru dia penempatan posisinya selalu tepat. Entah itu menyambar bola liar, entah itu ada bola yang ngebounce selalu jatuh ke dia. Dan tendangannya hampir semuanya bisa dibilang efektif untuk bisa menghasilkan gol. Mungkin ini salah satu plus point ya dari permainan Barca di musim ini, yaitu peran dari Rafinha. Kalau kita bicara Lewandowski, musim perdananya ya udah dia buktikan ya sebagai pemain yang paling subur bagi Barcelona. In search for number 9 yang selama ini mereka cari, mereka dapatkan di Lewandowski di musim pertama. Musim kedua sempat turun, tapi untungnya dipegang Flick lagi. Pelatih yang pernah emang membawa Munchen bareng dia mendapatkan sextuple. Jadi ya dia tahulah gimana ngorek-ngorek dia untuk balik lagi untuk menjadi pemain yang tajam lagi. Dan Lamine Yamal jelas ini pemain yang di usia muda, kayaknya gue nggak pernah lihat pemain dengan ketenangan seperti ini ya. Kalau Ansu Fati ya pemain muda yang elektrik kayak Ansu Fati banyak ya. Wah, cepet gitu tapi ujung-ujungnya cedera, ujung-ujungnya nggak bisa perform. Garnacho kan modelannya begitu ya. Tapi Yamal kan ya, flawless lah kalau main kan kayaknya. Spesial banget. Iya, kayak no effort main, set gocek seperlunya, sprint seperlunya, umpan mau dari modelan kaki seperti apa, bisa nyampe. Ketika masuk sebetulnya berada dalam posisi nembak, tapi dia masih melihat rekannya datang. Gol-gol ketika Spanyol menjadi juara Euro kan banyak banget peran dari dia yang memberikan umpan ke teman-temannya. Jadi ya ini menjadi musim penting juga dari Lamine Yamal yang kita pikirkan pemain muda tuh bisa nggak nih 2 musim berturut-turut menunjukkan performance terbaik. Musim lalu dia buktikan, jeda musim bersama Spanyol dia tegaskan lagi, dan musim ini bisa dia terus pertahankan. Jadi ya ini trio yang menjadi anugerah bagi fans Barcelona untuk melihat tim ini bisa ada di level tertinggi. Pemain-pemain selebihnya ya udah puter-puter aja, siapa aja yang main di situ kan, ya bisa Pedri, bisa Paulo Torre, bisa Ada Ferran juga di situ. Ya Ferran juga bisa main juga di situ, masih ada Fermin Lopez, banyak sekali pilihan-pilihan yang ternyata bisa diramu oleh Hansi Flick dengan enak gitu kan. Ini pemain-pemain muda yang tadinya kita terdengarnya hanya mungkin fans La Liga doang yang biasa mendengar nama mereka, tapi sekarang menghuni line up semua dan bisa kontribut semua gitu ya. Jadi ya gue ngeliat ini tim yang seger banget untuk ditonton. Mungkin beda dengan gayanya Pep waktu itu yang dominate gitu, tapi ini tim yang sangat efektif, lebih direct, lebih menakutkan dalam sisi mencetak gol dan clinical finishing semua ya. Sangat total 33 gol ya sudah dia cetak di La Liga musim ini. Barcelona emang sangat-sangat subur, dan gue sih poin penting bagi Hansi Flick di musim ini adalah dia gimana caranya bisa menghidupkan beberapa pemain yang musim lalu udah dikatakan ini kayaknya udah waktunya udah dekat lah ya bagi mereka nih, kayak contoh Robert Lewandowski. Bahkan di musim lalu juga banyak fans Barcelona yang kecewa banget sama dia kan performanya begitu, tapi di musim ini ya total udah double digit gol udah dia cetakin, dan ini baru bulan Oktober. Jadi menurut gue ini pemain yang seperti terlahir kembali. Dan yang lainnya adalah Inigo Martinez sih salah satunya. Ini pemain yang musim lalu bisa dikatakan udah kayaknya nggak perlu diperhitungkan lagi lah, tapi ternyata musim ini bisa gue katakan salah satu back yang paling konsisten gitu untuk Barcelona, si Inigo Martinez ini. Dan untuk di tengah Araujo lah ya. iya, apalagi
menghadapi kenyataan Araujo harus cedera dan belum balik-balik, tapi ternyata Inigo bisa step up dan perform kayak gitu, menurut gue luar biasa lah. Dipartnerin sama Kubarsi, ini partnership yang sangat luar biasa. Dan lini tengah, kabar baiknya beberapa pemain juga udah mulai balik lagi ya, kayak contoh Frankie de Jong dan juga Gavi kemarin juga udah Gavi pulih juga mulai lagi. main, ya. Menurut gue pertandingan lawan Munchen nanti malam akan sangat menarik karena saat ini Hansi Flick udah diberkahi sama beberapa pemain yang udah pulang lagi semoga fitnya juga bakal cepet. Dan juga kalau untuk Rafinha sendiri, gue ngeliat dia mau dia main sebagai number 10 atau main sebagai sayap kiri sekalipun dia tetap subur gitu seperti Rafinha di musim ini. Jadi gue ngeliat banyak banget perbaikan yang udah dilakuin sama Hansi Flick, tapi apakah itu akan jangka panjang, menurut gue itu masih tanda tanya karena intensitasnya masih tinggi banget. Ini bukan akhir dari cederanya dari beberapa pemain gitu. Kedepannya gue rasa cedera bakal datang lagi, tapi tinggal gimana caranya Hansi Flick meramu lagi timnya seperti itu. Oke, Barcelona udah, sekarang trio Munchen juga kita tahu Harry Kane kemarin di Bundesliga Subur habis juga. gila-gilaan, yes. Terus sekarang ya ini dia ada Jamal Musiala juga dan Michael Olise, pemain yang baru dari Premier League juga langsung ke Bayern Munchen, sama nih mengikuti jejak Harry Kane nih dari Premier League pindah ke Bayern Munchen. Iya, Olise surprisingly ya, kalau ngelihat namanya mungkin nggak cocok untuk main di Munchen. Tapi kalau ngelihat penampilan bersama Palace musim lalu, ya memang ini pemain layak ada di situ dan ngebuktiin ketika dipasang ternyata kontribusinya juga luar biasa. Kayak udah pernah main di Munchen berapa musim gitu kan, langsung bisa nyetel sama teman-temannya, one-two-nya enak, pergerakan bolanya juga selalu dia bisa involve sama permainan tim secara overall. Jadi ya pemain yang dan cepat juga, itu kan juga menjadi masalah kalau Barcelona akan menghadapi dia ya. Kalau Musiala ya kita tidak perlu perkenalan lagi ya, ini pemain emang gifted banget ya, mungkin sama kayak Yamal di Barcelona, pemain yang setiap musimnya di usia muda tapi terus bisa menunjukkan performa sebagai pemain yang paling influential buat tim. Kalau Harry Kane ya dia tetap Harry Kane. Orang bilang one season wonder ketika baru muncul kan. Ternyata enggak, gila tiap musim double digit. Ya walaupun nggak ada trofinya aja ya. Ya, mungkin trofi doang yang missing dari Ya dia. golin sih banyak terus, tapi Sisanya loh. Tapi gila ketajaman. Orang kan kayaknya nggak menyangka kalau ini pemain punya speed yang kencang juga kan. Dan punya kemampuan untuk memberikan assist ke rekan-rekannya. Kalau ngeliat kan kayaknya tinggi, bongsor, kayaknya nggak cocok untuk punya speed bagus gitu. Mungkin kalau Haaland kan larinya eksplosif beda gitu kan. Tapi kalau dia kayak santai tapi kencang juga, sulit juga untuk ngejar dia. Ini juga bisa menjadi masalah juga buat Barcelona, kecepatan dari trio ini. Musiala, Kane, bola atas, bola bawah mana aja bisa, dan juga Olise tadi. Dan kalau Olise sendiri juga menurut gue lolos audisi dia untuk tampil di Munchen gak cuma di Premier League, tapi pas Olimpiade juga dia performanya bagus banget sih bersama Prancis juga ya. Dan menurut gue sangat layak bahkan di Munchen, bukan cuma sebagai pemain sub doang, tapi beberapa kali juga jadi starter, tetap bisa menunjukkan gitu performa dia. Dan juga untuk posisi-posisi lain sih menurut gue yang masih agak khawatir bagi Munchen ini, walaupun sejauh ini di Liga pun juga belum ada lawan-lawan yang tes ujian besar banget ya. Dia ketemu Leverkusen udah, tapi selain itu belum yang lawan-lawan yang lebih tricky lagi. Tapi kalau untuk sejauh ini Vincent Kompany sih kerjaannya cukup oke. Dan kalau tadi Hansi Flick gue bilang cukup bisa menghidupkan lagi beberapa pemain, Hansi Flick pun juga bisa ngelakuin hal demikian. Beberapa pemain juga bisa dihidupkan lagi, walaupun kalau si Kimmich nih sebenarnya dari musim lalu sama Tuchel juga udah pernah digeser posisinya ke tengah, tapi balik lagi bersama si Kompany ini dia hidup lagi gitu di posisi tersebut, yang sebenarnya gue tadinya sempat mikir kayaknya udah deh Kimmich balik lagi ke posisi bek kanan aja karena posisi tersebut ini paling cocok untuk Kimmich, tapi ternyata dia balik ke tengah bisa main konsisten lagi. Menurut gue keberkahan juga bagi Munchen. Tapi untuk pertandingan nanti malam itu menurut gue masih tanda tanya karena partnershipnya gue ragu si Pavlovic itu apakah bisa main lagi apa enggak, gue masih ragu tuh karena bisa jadi yang partnership untuk nanti malam tuh si Kimmich dan juga si Palhinha-nya Joao Palhinha. Jadi menurut gue akan menjadi tanda tanya bagi Munchen nanti malam. Ini gara-gara lo mention tadi Kimmich sama Pavlovic, gue juga jadi pengen ngomong lini tengah nih. Tadi kan udah nih trio depan udah, sekarang lini tengah. Ya kalau Munchen mungkin tadi ya Pavlovic sama Joshua Kimmich. Cuman kan kalau di Barcelona ya ada Gavi, kemudian juga Pedri. Lini tengah Battle of the Midfield juga pasti akan menjadi tontonan yang wow nih kalau buat nanti malam ya pertandingan Barcelona lawan Bayern Munchen. Ya, walaupun mungkin Barcelona udah nggak tipe possession base lagi ya. Pengantar bola dari tengah ke depan tuh udah lebih cepat, lebih direct karena manfaatin ya kecepatan itu, terutama yang dipunyai nama Rafinha gitu. Tapi ya kalau lini tengah Barcelona kan tergantung siapa yang akan dimainkan kan. Kita nggak pernah bisa nebak siapa yang akan dimainin oleh Hansi Flick. Bisa nanti Casado yang main bareng Pedri. Gavi jelas edition yang oke, tapi apakah di pertandingan yang menuntut kecepatan dan juga
fisik dan juga itu yang kayak sekarang, apakah nanti dia akan relapse lagi mengalami cedera? Kalau cedera lagi pasti lebih panjang lagi cederanya. Pasti Hansi Flick memikirkan itu juga. Masih sangat muda, kalau dipaksakan ujung-ujungnya bisa kayak Ansu Fati. Malas juga kan, lo butuh bermusim-musim menepi untuk balikin kondisi dan belum balik juga kondisinya sampai sekarang gitu kan. Kalau pemain cedera tuh kan, kalau di usia muda tuh nggak banyak yang bisa balik lagi ke permainan terbaiknya gitu. Jadi mirit-miritnya harus penting juga, harus krusial juga keputusan yang diambil oleh Hansi Flick. Tapi kalau melihat lo tadi tanya kerjasama di lini tengah antara Barcelona sama Munchen, ya ini battle sesungguhnya menurut gue ya, yang akan menjadi pertarungan antara Pedri, entah itu Casado mungkin, kalau gue lihat dari gelandang bertahan yang punya kemampuan lebih baik dari Zubimendi yang mereka incar, ya kayak Zubimendi sempat incar juga sama Barcelona. Ya gue pikir si Casado bisa menjalankan tugasnya ya sebagai pemain itu. Tapi Pedri tetap menjadi role yang penting juga di lini tengah. Kayaknya kaptennya bakal di dia ya kalau kita lihat pertandingan nanti lawan Bayern Munchen. Sementara di Munchen tadi lo singgung Kimmich, kurang pengalaman apa seorang Kimmich. Ya pastinya mereka juga tim yang kuat juga penguasaan di lini tengahnya ya. Walaupun bantuannya datang dari para pemain wing, pemain depan yang turun. Tapi sentralnya tetap ada di Kimmich, sementara di Barcelona ada di Pedri. Iya. Kalau untuk balance ini tengah yang gue khawatirin itu, karena Pavlovic di pertandingan terakhir ketika lawan Stuttgart kalau nggak salah dia ditarik keluar karena cedera. Jadi menurut gue akan ada perubahan dari segi line up di lini tengah bagi Vincent Kompany yang ya akan tampil tanpa pakem andalan lah di tengah. Biasanya Kimmich dan juga Pavlovic ini konsisten banget dua pemain ini. Tapi mungkin untuk pertandingan nanti malam kita akan lihat momen bagi si Pahlinya ya, karena musim ini juga pemain dia jumlahnya masih sedikit, bisa dikatakan sedikit, dan menurut gue ini akan jadi big game banget bagi Pahlinya langsung diceburin ke pertandingan lawan Barcelona kayak begini, dan akan jadi ujian khusus sih karena di area dia bakal berhadapan langsung sama pemain-pemain Barcelona yang intensitasnya tinggi banget menurut gue. Ya kalau di Barcelona tuh gue ngeliatnya selain Gavi, Pedri, mungkin di lini tengah juga sebenarnya ada Pablo Torre. Kemarin juga di La Liga main ciptain 2 gol lawan Sevilla. Terus juga kalau di Munchen kan punya bisa jadi senjata rahasia nih, Goretzka juga masih ada di situ. Masih ada ternyata. Jadi memang menarik nih kira-kira Barcelona sama Munchen akan seperti apa dah. Ini prediksi line up untuk Barcelona menghadapi Bayern Munchen. Cocok sih ya Mas ya. De Jong nggak usah lah. Tapi kalau gue ngeliat tuh yang menarik tuh Rafael Guerreiro, pemain yang biasanya main selalu di kiri, tiba-tiba di Munchen boom jadi bek kanan. Iya, bisa bek kanan. Bagus pula mainnya di situ. Ya tetap aja ngelawan Davies ya susah juga ya. Alphonso Davies dia punya kecepatan yang lebihin Guerreiro, walaupun Guerreiro punya kemampuan memberikan assist yang bagus ya. Ini pemain yang cukup lengkap. Ya, bisa wings finishing juga lagi Guerreiro. Bisa finishing juga. Ini wings yang akan penting juga perannya antara Konde dan juga Yamal di Barcelona, ketemu Gnabry dan Davies, itu dua pemain yang ya punya kecepatan juga dua-duanya. Balde, Rafinha, lawannya Olise sama Guerreiro. Kalau dari sisi kiri ya mungkin gue megang Barcelona ya, dari kemampuan mereka untuk ngebreak masuk ke wilayah pertahanan Munchen. Itu Barcelona banyak manfaatin dari sisi kiri, sementara Yamal kanan tapi lebih ke dalam ya. Dia sering memainkan itu. Jadi yang akan menjadi tusukan-tusukan dari Barcelona ya di posisinya Pahlinya dan juga Kim Min-jae, itu yang akan dicoba dieksploit oleh Lamine Yamal. Sementara di kiri di posisi Guerreiro yang coba dimaksimalkan oleh Rafinha dan juga Balde yang suka mundur dari atau suka muncul dari lini kedua. Yeah. Kalau kiper gimana? Kiper setuju Inaki Pena atau mungkin Szczesny. saatnya Szczesny? Enggak lah. Match fitness, gue lebih ke match fitness. Szczesny mungkin belum ya. Dan gue sejak dia di Juve, gue juga nggak ngelihat dia memberikan kontribusi sebesar itu buat Juventus. Tentunya bisa lebih. Ya untuk save aja oke gitu. Cuman untuk overall game build up susah, lalu bola-bola atas kadang-kadang masih suka keliru dalam mengambil keputusan untuk kapan naik, kapan nonjok bola. Itu kadang-kadang masih suka itu. Bola-bola bawah apalagi menjadi masalah buat dia, terutama kanan bawah. Itu sering banget dibobol di posisi itu. Sementara Inaki Peña betul kemarin sempat kebobolan cukup banyak gol ketika lawan Osasuna ya. Mereka kalah. Tapi karena rotasi yang begitu deras yang dilakukan oleh Hansi Flick, tapi ya ini kiper tetap aja Barcelona kan bisa menjaga kualitas kiper pertama dan keduanya, dan Inaki Peña ketika dimasukkan kecuali partai blunder itu dia selalu juga tampilnya cukup
di atas rata-rata. Jadi gue tetap milih untuk partai ini tetap Inaki-nya sih. Sepakat sih. Kalau Wojciech sih untuk jumlah match fitness dia udah nggak main dalam beberapa waktu terakhir. Kayaknya kalau untuk diceburin langsung lawan Bayern Munchen bakal blunder deh kalau langsung begitu. Terlalu riskan gitu untuk permainan seperti itu. Tapi untuk lini belakang Barcelona ya jangan ubah sistem kalau sistemnya belum rusak kan. Karena sejauh ini gue ngeliat sistem lini belakang mereka masih oke. Inaki-nya juga cukup bisa menjawab lah ketika beberapa pekan terakhir udah nggak ada Ter Stegen, dia juga udah bisa menjawab. Dan Kubarsi gue rasa kan punya peran penting juga karena Harry Kane kita tahu bukan tipe striker yang bakal ngedatengin back lo, dan kita tahu Kubarsi punya kualitas passing yang luar biasa. Dan menurut gue itu bisa jadi kunci bagi Barcelona seandainya dia mau balas dendam 8-2 terakhir ya untuk malam ini. Itu harus bisa dimanfaatin oleh Barcelona harusnya. Prediksi hasil. Barcelona sih. Barcelona. Berapa? 1 gol aja selisihnya. Malah Satu doang. minim, ya. 1-0 doang. Enggak, selisihnya 1 gol. Oh, Selisihnya. Tapi banyak gol ya, banyak gol ya. Bisa 2-1 lah minimal. Kalau gue seri sih kayaknya. Nggak bisa dipisahin kayak dua tim ini. Lini depannya masih subur-subur, sama-sama subur, jadi kayak susah dipisahin dua tim ini. Jadi 2-2 lah. Bukan gol 2-2. Oke, nah ini nanti malam apakah dendam Barcelona akan terbalaskan? Jangan lupa Jebret Tim, setelah ini jam 20.30 ada live reaction Indonesia melawan Kuwait hanya di Jebret Media TV. Kita akan kembali sesaat lagi. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.